Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, taufik dan hidayahnya kepada kita, ilmu pengetahuan yang kita belum tahu sehingga kita dibimbing oleh Allah, ilmu cahaya yang bisa menuntun kita taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita mendapatkan barokah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah bersabda, setiap umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga. Enak apa enak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan khawatir. Insya Allah kita mendapatkan pintu yang dibuka oleh Nabi sebagai orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma herannya ada beberapa pendakwah, kok justru kita sudah Islam dikafir-kafirkan. Kita sudah sholat, kita sudah zikir, jadi ahlun nar. Gimana itu? Padahal Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, kata Nabi, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kalau saya tanya, adakah Bapak Ibu yang hadir di sini yang tidak mau masuk surga? Kayaknya enggak ada, kita pengen semua. Kalau perlu masa muda poya-poya, sudah tua bahagia, mati masuk surga. Kalau perlu begitu. Jadi kata Nabi, kecuali orang yang tidak mau. Nah, mudah-mudahan orang yang tidak mau itu bukan kelompok kita. Illa man aba, kata Nabi. Lalu dijelaskan, siapa ya Rasulullah? Ketika para sahabat bertanya, orang yang tidak mau masuk surga itu siapa? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa? Orang-orang yang taat kepadaku. Mereka mencintai aku. Mereka menapaki jalan sunnahku. Mereka mengikuti petunjukku. Man ata'ani dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang tidak mau itu, yaitu orang yang bermaksiat kepadaku, asani, mereka bermaksiat kepadaku, faqad aba. Itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Para jamaah, ini dua bahasa dari Nabi ini tentang maksiat. Selama ini mungkin banyak orang, ya, kita ini kan orang-orang awam. Opo jare, kita kan orang-orang awam. Guru kita ngatakan gini, nggih sami'na wa ata'na tuan guru, kula nderek jenengan. Kita orang awam kita ini. Cuma kan kita ini umum. Kalau wong nyolong itu nggawe elek. Kalau orang berbuat dosa, mencuri itu maksiat. Orang membunuh itu maksiat. Orang minum khamr itu maksiat. Orang berzina itu maksiat. Tapi kata Rasulullah, orang yang tidak sholat itu juga maksiat. Orang yang tidak pernah hadir di majelis, maksiat. Orang yang kikir, maksiat. Tapi kan jarang ya. Jarang orang yang mengapresiasikan pemaknaan seperti itu. Contoh maaf, berapa banyak direktur, berapa banyak komandan, berapa banyak pemimpin, mereka malu minum khamr di depan orang lain. Mereka malu berjudi kalau
tapi banyak mereka tidak malu ketika mereka tidak sholat. Padahal dia seorang muslim. Leres gitu? Itu yang terjadi. Kata Rasulullah, "Wa man 'asani faqad aba." Orang yang bermaksiat, artinya orang yang tidak menunaikan perintah Allah adalah maksiat. Orang yang melanggar larangan Allah itu adalah maksiat. "Wa man 'asani faqad aba." Itulah orang yang enggak mau masuk surga. Bapak hadirin, kalau kita ikut majelis seperti ini, mendengarkan penjelasan seperti ini, itu untuk hati kita loh. Itu untuk saya, itu untuk jamaah yang hadir, bukan untuk nunjuk orang, bukan untuk nilai orang. Itu banyak keliru. Kalau kita melihat orang lain belum sholat, doakan, ya Allah, saya punya koncoplek, saya punya teman akrab, tapi masih belum sholat, ya Allah, doakan, ya Allah, moga-moga panjenengan memberikan hidayah taufik kepada sahabat saya ini. Mudah-mudahan panjenengan, ya Allah, memberikan ampunan kepada sahabat saya ini. Itu yang kita lakukan lah. Bukan menilai orang yang tidak sholat, bukan menilai orang yang berbuat maksiat, lalu kita justru menjelek-jelekannya, justru kita menghinakannya, justru kita merendahkannya. Jangan, Pak. Doakan saja dengan doa yang baik. Selain itu ya kita mengingatkan, urip nang dunya iki tidak lama, Pak. Hidup di dunia ini hanya sebentar, Pak. Kita merasakan hari berganti hari, pekan ganti pekan, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Rasa-rasanya kemarin kita ini sudah ganti tahun lagi. Cepat rasanya. Rasa-rasanya panjenengan belum merasakan nyandar di tempat tidur secara nikmat, nyaman begitu. Tahu-tahu ini kok sudah malam lagi, tahu-tahu kok sudah pagi lagi. Betapa pergerakan dunia ini begitu cepatnya, padahal kan tidak. Sama 24 jam sama, detiknya sama, tapi rasanya begitu sangat cepat. Inilah Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ayat yang memberikan perintah kepada kita untuk membuat sebuah renungan dalam diri kita, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Masya Allah. Para jemaah, kita masih lumayan. Awal tahun ada kegiatan muhasabah, akhir tahun ada kegiatan muhasabah. Sebenarnya ya muhasabah, introspeksi, merenung itu setiap hari, merenung itu. Ya Allah, seharian penuh tadi, ya Allah, saya ketemu teman-teman, saya ketemu orang yang saya kenal, bahkan saya dipertemukan dengan orang yang aneh, dipertemukan dengan orang yang Masya Allah tidak disangka-sangka. Ya Allah, bila ada luka hatinya karena ucapanku, bila terluka hatinya karena sikapku, kula nyuwun ampun ya Allah. Kalau ada orang melukai hati kita, sebaliknya ada orang menjengkelkan kita, sebaliknya kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, aku telah maafkan dia, ya Allah, ya Allah, semoga engkau memaafkan dia, ya Allah. Hal demikian itu tidak merugikan. Hal seperti itu justru akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya surat Hasyr ayat 18 Allah membuat kalamnya itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman.
Sebab ada dua hal yang terjadi di sini. Pertama, ada orang menyikapi tentang nikmat yang diberikan Allah. Diparingi sehat, alhamdulillah. Digampangkan rezeki, alhamdulillah. Penyelesaian urusan dengan baik, alhamdulillah. Anak-anak sehat, anak-anak sukses, alhamdulillah. Ketemu nikmat yang banyak. Tapi ada dua golongan manusia. Yang pertama, ada orang yang menolak nikmat itu, lalu dia tidak mengakui nikmat itu. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Orang Yahudi, orang munafik, mereka tidak terima kesuksesan yang mereka dapatkan, keberhasilan yang dia dapat, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, semua karena saya. Tidak ada itu. Itu orang munafik, orang Yahudi. Yang kedua, golongan orang-orang mukmin. Oleh karena itu orang mukmin menyikapi apapun yang terjadi, dia menyadari sepenuhnya semua ini tinakdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia patut bersyukur atas nikmatnya. Maka orang mukmin mewujudkan semua apapun yang terjadi dengan wujud syukur kepada Allah. Syukur diwujudkan dengan cara ittaqullah, bertakwa kepada Gusti Allah. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah ketemu syukur. Caranya apa? Menunaikan takwa. Apa itu takwa? Masya Allah. Takwa itu diartikan pertama, orang mukmin menyikapi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka orang mukmin itu kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu maknanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka, maka perhatikan, dengarkan dengan kedua telingamu itu. Jadi kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, langsung respect, saya dengar, saya perhatikan. Masya Allah. Kenapa? Di balik panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti fa innahu, di dalamnya khairun tu'maru bih, sesuatu kebajikan, sesuatu kemuliaan bagi orang yang mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Au syarrun, dan di dalamnya juga terdapat keburukan-keburukan bagi siapa yang tidak mampu mencegah keburukan-keburukan, larangan-larangan. Jadi orang yang beriman kepada Allah ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, dia memasrahkan diri mendengarkan dengan memperhatikan dengan baik. Ya Allah, aku dengar. Ya Allah, aku perhatikan tentang nikmat ini. Maka tidak ada kata lain, ya Allah, sami'na wa ata'na. Amana rasul bima sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi orang mukmin itu ketika mendengar Allah, Rasulullah menyampaikan berita yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Lalu apa?
karena di dalamnya ada perintah, ada larangan, maka orang yang beriman bersyukur kepada Allah, wujud dari syukur itu adalah bertakwa. Maka ayatnya ittaqullah. Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, beliau memberikan sebuah referensi pemaknaan, wa fi hadhihi taqwa wajhani ahaduhuma istinabul munafiqina asani huwa ittiqa'us syubuhati. Yang disebut takwa menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun adalah yang pertama istinabul munafikin, meninggalkan sifat-sifat munafik. Apa sifat munafik? Yang dikenal ada 3. Ayatul munafik talasun. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara isinya bohong, berbicara dusta, bicara hoax. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar janji. Idza tumina khana, ketika dia dipercaya khianat. Sekarang lagi musim untuk ingin dipercaya. Jadi para caleg-caleg, para capres, cawapres dalam penampilannya untuk ingin dipercaya, sehingga warganya harus memilih siapa menurut keyakinan kepercayaannya. Ittaqullah. Orang yang mukmin itu menjauhi 3 hal. Bicaranya hati-hati, jangan sampai ada kedustaan. Kalau berjanji, dia menepati janji. Kalau dipercaya, dia tidak khianat tapi amanah. Kalau kita diundang, ada janji dengan teman, dalam hati kita, asli saya tidak bisa, maka jawab saja, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, mohon maaf saudaraku, aku tidak bisa datang. Itu lebih baik daripada insya Allah. Sekarang banyak insya Allah jadi lalap. Lalapan ucapan insya Allah yang hatinya sebenarnya tidak akan datang, yang sebenarnya hatinya tidak akan bisa menepati janji, tapi ngomong insya Allah. Itu keliru. Insya Allah itu maknanya, ya saya akan menepati, ya saya akan datang, ya saya akan memenuhi apa yang kau minta. Itu namanya insya Allah. Jika sekiranya pada momen yang ditentukan ada halangan yang itu bukan rencana kita, Allah tinakdir misalkan sakit, Allah takdirkan mungkin ada halangan lain, ketika kita tidak memenuhi janji tidak berdosa, itu insya Allah. Tapi kalau kita memang tidak bisa, bilang aja, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tidak ada istilah malu-malu, tidak ada. Para jamaah, kita percepat. Yang kedua, makna takwa menurut Imam Al-Qurtubi adalah ittaqullaha fi awamirihi wa nawahihi, yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah, wa adai faraidihi wastinabi ma'asihi, menunaikan perintah Allah, menjauhi maksiat. Mudah-mudahan ini dahulu kaji kita. Jadi kita bersyukur atas nikmat Allah, maka jadilah kita orang yang beriman dengan cara menunaikan ketakwaan. Wujudnya menjauhi sifat-sifat munafik dan berhati-hati dalam hal-hal yang belum jelas hukum. Ittiqa'us syubuhati, antara halal dan haram ada hal yang remang-remang. Orang mukmin sebaik mungkin meninggalkan yang remang-remang itu. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, berupaya menunaikan perintah Allah, berupaya meninggalkan larangan Allah. Yang diwajibkan kita tunaikan, yang dilarang kita meninggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan Allah, di jalan cahaya. Semoga kita dianugerahi ilmu manfaat, ilmu yang menjadikan kita dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana wa taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a
du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Allah, anugerahkan kami rezeki Allah berupa ilmu yang manfaat. Anugerahkan kami rezeki Allah berupa kepahaman dalam agama. Allahumma ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbenaran ilmu yang sempurna, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah, ajari kami ilmu yang kami belum tahu, ajari kami ilmu yang kami belum paham, dan bimbing kami dengan ilmu-Mu ya Allah di jalan keridhaan-Mu.